Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kalinya pada mata kuliah IPS MISD. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Muhammad Syafiuddin, bisa dipanggil dengan Pak Syafi ya. Eh, Rumah Bapak berada di Bukirjo ya. Rumah Bapak berada di Bukirjo, kemudian riwayat pendidikan Bapak dulu kuliah S1 dan S2 di Universitas Negeri Malang. Mungkin itu perkenalan singkat saja. Untuk ini jika ada pertanyaan ya, berkaitan dengan apa identitas bisa nanti ditanyakan. Oke, langsung saja. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa ini rancangan kegiatan perkuliahan selama 16 pertemuan ini. Jadi Bapak mulai dari penilaian dulu ya. Jadi untuk penilaian itu nanti ada penilaian eh, UAS ya, ujian akhir itu ya, UAS, kemudian ada nilai UTS, kemudian nilai partisipasi, dan yang terakhir adalah nilai tugas. Untuk yang nilai UAS dan UTS itu kan sudah jelas ya, pelaksanaannya sudah jelas. Kemudian kalau nilai partisipasi, karena ini tidak ada tatap muka, semuanya dilakukan dengan daring ya, atau dengan online, maka nilai partisipasi itu nanti akan Bapak ambil dari nilai-nilai tugas pertemuan. Jadi nanti ada beberapa pertemuan yang di situ Bapak memberikan tugas, jadi dikerjakan dengan baik-baik, nanti akan diambil rata-rata dan itu nanti diambil untuk nilai partisipasi. Kemudian untuk nilai tugas akhir nanti adalah membuat rancangan pembelajaran, membuat RPP. Di mana setelah RPP jadi itu nanti ini ya dalam proses pembuatannya dikonsultasikan dulu RPP-nya. Kalau sudah jadi baru nanti dipresentasikan. Ya, presentasinya dengan cara membuat video. Ya, nah nanti ketentuan videonya durasinya berapa menit, apa aja yang perlu disampaikan nanti akan Bapak jelaskan selanjutnya. Ya, yang jelas penilaian tadi ya, partisipasi diambil dari nilai tugas-tugas harian atau nilai ketika tetap apa ini ketika perkuliahan, kemudian dan nilai tugas dari nilai RPP. Itu berkaitan dengan penilaian. Selanjutnya terkait dengan materi. Nah, silakan dibuka portalnya apa atau Saku Mahasiswa ya. Di situ di-download saja RPS-nya. Nanti Bapak upload di situ, silakan dilihat sendiri materi-materi apa aja yang akan muncul di situ. Tapi di sini yang perlu Bapak tekankan ya, tentang kegiatan perkuliahan ini nanti selama 8 pertemuan Bapak nanti akan rutin membuat video di akun YouTube ini ya. Rutin membuat video pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti setelah UTS ya, yaitu pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-15 nanti video-video dari mahasiswa yang akan kita bahas di situ atau yang akan Bapak upload. Nah, jadi per minggunya setelah UTS nanti akan ada video dari mahasiswa yang diupload di situ. Oke, itu berkaitan dengan penilaian dan juga kegiatan perkuliahan. Untuk hari ini ya, ini adalah pertemuan pertama. Sebelum masuk ke materi, oh ya ini ada satu lagi, mahasiswa nanti harus membuat kelompok ya. Jadi dari jumlah mahasiswa itu tolong dibagi 6. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti itu akan mendapat jatah membuat RPP sesuai dengan tingkatannya. Jadi nanti yang di kelompok 1 ya, di kelompok 1 itu nanti membuat RPP yang ada di kelas 1. Kemudian di kelas 2 berarti yang membuat kelompok 2 dan seterusnya ya. Berarti yang kelas 6 dibuat oleh kelompok 6. Nanti minta tolong ketua kelas untuk membagi kelompoknya ya dan diserahkan ke saya. Oke, ini juga
tolong dibuatkan grup WhatsApp juga ya. Dibuatkan grup WhatsApp, kemudian saya dimasukkan di grup itu sebagai admin di situ, sebagai admin di situ tolong dimasukkan. Oke, itu mungkin pengantar untuk perkuliahannya. Kemudian lanjut Bapak ini ya, masuk ke materi pada pertemuan hari ini. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini materi kita berkaitan dengan perkembangan kurikulum pendidikan IPS ya, MISD. Oke, itu adalah judul untuk hari ini. Jadi pada pertemuan ini kita akan apa istilahnya itu flashback ya, melihat ke belakang perjalanan kurikulum ini seperti apa, dan titik fokusnya adalah materi IPS-nya. Oke, mungkin ini adalah slide-nya. Kita bisa mengamati di situ ya, gimana perkembangan kurikulum IPS itu mulai tahun 1968 sampai 1986. Ini adalah masa-masa setelah kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan. Jadi tentunya negara yang baru merdeka ya, itu pendidikan itu mungkin ini ya belum difikirkan ini ya, dalam arti belum menjadi fokus ya, belum menjadi fokus pemerintah ketika itu. Pasti kalau negara baru merdeka itu fokusnya adalah mempertahankan kemerdekaan ya, mempertahankan kemerdekaan, karena kita tahu sendiri setelah merdeka itu banyak sekali agresi militer ya, baik dari pihak Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Makanya kemungkinan pendidikan pada saat itu termasuk kurikulum IPS-nya juga belum terencana sebaik sekarang ini. Oke, materi IPS berdiri sendiri ya, di mana materi IPS itu terdapat ilmu bumi, sejarah, dan kewarganegaraan. Nah, di sini ada ilmu bumi ya. Ilmu bumi itu sekarang menjadi mata pelajaran geografi. Dulu namanya ilmu bumi. Oke, jadi dia berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Dia tidak digabungkan dengan mata pelajaran, tapi berdiri sendiri. Diajarkan mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, ini ya. Itu baru ada ilmu IPS di kelas 3 dan kelas 6. Kemudian penilaian setiap per pokok bahasan. Nah, Bapak di sini masih belum bisa menemukan data ya, ketika tahun 1968 sampai 86 itu ujian semesternya seperti apa ya. Kemudian rapotnya itu seperti apa, belum bisa mencari data, tapi yang jelas dari sumbernya itu dijelaskan bahwa penilaian itu setiap pokok bahasan. Oke, lanjut. Setelah tahun 1986 adalah tahun 1994. Nah, materi IPS ditata secara terpadu. Penilaian dilakukan per catur wulan. Nah, ini tahun 94 ini tahun ini ya, tahun 90-an. 90-an ini tahunnya Bapak dulu pas sekolah. Jadi Bapak paham betul dulu materi IPS ini seperti apa dulu. Nah, yang paling berkesan ini adalah pada saat sistem penilaian CAWU ya. CAWU itu singkatan catur wulan. Catur itu artinya 4, nah bulan ini artinya bulan. Jadi catur wulan itu 4 bulan. Jadi dulu ketika Bapak SD rapotan itu 3 kali dulu. Saya masih ingat. Jadi kalau sekarang kan rapotan itu kan 2 kali ya. Pembagian rapot itu 2 kali, semester 1, semester 2. Kalau dulu ada CAWU 1, CAWU 2, dan CAWU 3. Itu ciri khasnya. Cuman di sini IPS sudah mengalami perkembangan ya. Dia sudah dilaksanakan secara terpadu ya, IPS-nya terpadu di situ. Berikutnya setelah 94 masuk ke kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 ini disebut dengan kurikulum KTSP. KTSP ini ketika KTSP ada ini Bapak dulu masih SMP ini ya. Masih SMP dulu. Nah, sebelum ada kurikulum 2006 ini ada juga kurikulum di tengahnya ya, itu disebut dengan kurikulum percobaan. Kurikulum 2004 namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kalau 2006 ini kurikulum KTSP. Nah, karena kurikulum ini dekat dengan tahun sekarang ya, dalam arti yang menjadi pengantar kurikulum 2013 dan kurikulum 2006, maka nanti akan Bapak tampilkan di situ
pembahasannya lebih mendalam tentang KBK dan KTSP itu. Oke, kurikulum 2006 diberikan sejak kelas 1 sampai 6 ini, maksudnya pelajaran IPS ini diberikan sejak kelas 1 sampai kelas 6. Berpatokan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penilaian dilakukan setiap semester. Nah, ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa pada tahun 2006 ini, karena di sini muncul istilah kompetensi dasar ya. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dimana sekarang masih kita gunakan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini. Kalau sebelumnya itu penilaiannya berdasarkan subbahasan. Kalau sekarang ada istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penilaian dilakukan secara per semester. Ya. Jadi rapotannya 2 kali setiap tahun itu. Berikutnya kurikulum yang sekarang kita gunakan. Ya. Ini juga sudah mengalami beberapa revisi ya, tetapi namanya tetap kurikulum 2013. Nama awalnya tetap kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan tematik. Materi IPS dipadukan dengan mata pelajaran lainnya. Penilaian dilakukan per semester. Nah, itu perjalanan kurikulum IPS ya, mulai 1968 sampai 2013. Oke, nanti untuk 2006 dan 2013 ada pembahasan lebih detailnya, yaitu pada slide berikutnya. Oke, Bapak lanjutkan lagi pada slide berikutnya. Oke, ini kurikulum 2004 KBK dan kurikulum 2006 KTSP. Prinsip pengembangan berpusat pada potensi, ya, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungan. Jadi prinsip pengembangannya ini ya, yang menjadi titik berat yang benar-benar terasa itu adalah berpusat pada potensi. Kita ketahui pada tahun 2004-2006 ya, itu pendidikan kita itu bahasanya itu adalah mengalami desentralisasi. Desentralisasi ini di mana penentuan kebijakan itu tidak dipegang langsung oleh pusat, tetapi diberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri-sendiri. Nah, itu ciri khasnya kurikulum 2006 itu yaitu ya desentralisasi. Jadi ketika itu standar mutu pendidikan tiap daerah itu berbeda-beda, tergantung dari daerahnya yang mengembangkan pendidikan itu. Dan ketika itu pula banyak guru-guru kita itu yang membuat buku sekolah elektronik atau BSE. Nah, jadi kalau sekarang kita nyari BSE itu banyak sekali di internet. Itu adalah warisan dari kurikulum 2006. Materinya ya, itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Maka ada materinya yang sangat dalam, ada materinya yang dangkal ya. Materinya sedikit, materinya yang banyak gitu. Jadi kalau mau nyari sumber belajar bisa itu mencari buku BSE, buku sekolah elektronik. Berbeda dengan kurikulum 2013 sekarang ini. Kalau 2013 ini lebih ke sistem sentralisasi, sistem terpusat. Ya. Kalau sistem terpusat ini terbukti dengan buku yang kita gunakan, itu adalah buku yang dibuat oleh Kemdikbud. Satu itu aja bukunya. Buku panduannya satu itu aja. Tapi sekolah diberikan kesempatan untuk membuat buku suplemen atau buku suplemen, buku penambah atau buku penunjang. Cuman ada satu di situ buku yang menjadi kunci yang harus dipakai ya, yaitu buku yang terbitan Kemendikbud. Itu prinsip pengembangan pada kurikulum KBK dan kurikulum KTSP. Kemudian prinsip pelaksanaan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Nah, dalam pelaksanaannya ini ya juga diberikan kebebasan ya, menggunakan multimedia apapun, ya, sumber belajar apapun, yang penting menunjang kegiatan pembelajaran. Cuman dalam pelaksanaannya ini di kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 ini ya, ini meskipun diberikan kebebasan, tapi di situ ada satu pengikatnya, ya. Sebuah pemersatu gitu ya.
adalah melalui ujian nasional. Nah, dan ketika itu yang namanya ujian nasional, wah ini sangat mengerikan dulu. 2004 sampai 2006 ini ya. Dimana kalau apa ini passing grade-nya nggak lolos ya atau nilainya rendah, proses selama 3 tahun itu nggak diakui dan dianggap nggak lulus. Nah, jadi ketika itu pengumuman ujian itu sebagai sesuatu yang mengerikan karena itu tadi ya dia sangat menentukan kelulusan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan ujian nasional itu kan diambil beberapa persen untuk kriteria kelulusan. Jadi meskipun nilai ujian nasionalnya itu rendah ya, itu masih bisa lulus asalkan track recordnya di sekolah itu baik. Kalau dulu ya entah itu di sekolahnya baik, entah itu di sekolahnya jelek, kalau ujian nasionalnya itu rendah ya tetap nggak lulus. Itu bedanya ya. Berikutnya struktur kurikulum. Pembelajaran kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Nah ini, ternyata istilah tematik itu sudah muncul sejak tahun 2006. Cuman dia hanya di kelas 1 dan kelas 3. Kelas 4 dan kelas 6 dilaksanakan dengan pendekatan mata pelajaran IPS terpadu. Nah, jadi mulai kelas 4 sampai kelas 6 barulah muncul pelajaran IPS. Ini kelas 1 sampai kelas 3 ini adalah kelas rendah ya. Kalau kelas 4 sampai 6 ini kelas tinggi. Jadi di SD itu kan ada kelas rendah dan kelas tinggi. Itu struktur kurikulum pada tahun 2004 dan 2006. Bapak lanjutkan lagi. Ini sekarang yang kurikulum 2013. Ini bisa dibaca rasionalisasinya ya. Ternyata kurikulum 2013 ini terinspirasi dari teorinya Piaget ya. Ahli pendidikan Piaget membagi tahap perkembangan kognitif dalam 4 tahapan, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Usia sekolah dasar umumnya 7 sampai 12 tahun. Masuk pada tahap operasional konkret, di mana anak belum bisa memahami problem abstrak. Segala sesuatu akan bermakna bila dikaitkan dengan objek konkret atau nyata yang mereka temui sehari-hari. Untuk itu, pembelajaran yang cocok di SD menggunakan pendekatan tematik. Nah, itu ya, itu adalah alasan yang kuat kenapa sekarang ini menggunakan kurikulum 2013. Karena di SD itu ya, rentang usia 7 sampai 12 tahun itu dianggapnya belum bisa menangkap hal-hal yang sifatnya abstrak atau tidak nyata gitu ya, tidak nyata. Nah, contoh sesuatu yang tidak nyata itu adalah istilah globalisasi, itu kan tidak nyata. Ya. Kalau sungai itu kan nyata, ada gambarnya. Kemudian ada mobilitas sosial, itu kan tidak nyata, abstrak. Nah, jadi anak-anak itu harus ditunjukkan sesuatu yang nyata. Oke, pelaksanaan pembelajaran IPS dan IPA. Pembelajaran dengan pendekatan tematik ini mencakup kompetensi mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Prakarya, serta pendidikan jasmani atau kesehatan. Sedangkan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tidak termasuk mata pelajaran dalam tematik dia sendiri ya. Jadi di SD itu pelajaran agama dan budi pekerti itu dia tidak ditematikan tapi ada sendiri. Tapi di sekolah lain, di sekolah itu beberapa ini ya, dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris terkadang dia dijadikan mata pelajaran sendiri, dia tidak tematik di situ. Pembelajaran tematik dilaksanakan di semua kelas di SD, baik kelas 1 sampai kelas 3 maupun kelas tinggi ya, kelas 4 sampai kelas 6. Di kelas rendah belum ada mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, jadi belum ada di situ ya. Jadi materi pelajaran IPS belum ada di kelas 1 sampai kelas 3. Cuman materinya atau bahan materinya itu disisipkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Nah, maka nanti kalau membuat RPP untuk kelas 1 sampai kelas 3 nggak mungkin ada RPP IPS di situ.
karena dia belum ada materi IPS di kelas 1 dan kelas 3. Maka yang paling dekat dengan IPS bisa mengambil mata pelajaran PPKN, karena PPKN ini dia serumpun dengan IPS. Jadi gitu ya. Nah, para mahasiswa, perjalanan kurikulum dari masa ini ya, berapa tadi, 86 ya, 86 sampai 2013 dengan disertai penjelasannya. Oke, itu materi kita untuk pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan, bisa melalui kolom komentar, juga bisa bertanya melalui WhatsApp group. Oke, terima kasih. Demikian video dari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.